Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, pada konten saya beberapa waktu yang lalu saya sempat mengangkat soal eksistensi PA212 yang menurut saya dalam 2 atau 3 bulan terakhir seolah-olah hilang dalam kontestasi politik jelang 2024. Padahal sebagaimana yang kita ketahui pada pemilu baik Pilkada DKI Jakarta 2017 maupun Pileg Pilpres 2019 lalu, kelompok ini adalah kelompok yang sangat mewarnai proses demokrasi ketika itu. Mereka hadir membuat suasana demokrasi ketika itu bukan saja suam-suam kuku tetapi sangat panas. Bahkan kehadiran mereka menciptakan segmentasi yang begitu jelas antara kaum nasionalis yang religius dengan kaum-kaum religius ekstremis. Dan sebagaimana kita ketahui dalam proses Pileg maupun Pilpres ketika itu, berhadap-hadapan antara Jokowi dengan dukungan kaum nasionalis, di sebelahnya Pak Prabowo di bawah dukungan atau dengan basis dukungan utama yakni kelompok PA212 ini. Dan ketika Jokowi memenangkan Pilpres dan Prabowo lalu bergabung dalam kabinet Jokowi, dalam perjalanan PA212 ini berusaha kembali untuk hidup, untuk tumbuh dengan mengembalikan simbol perjuangannya yakni Habib Rizik Syihab. Pada beberapa waktu lalu, kemudian kelompok ini justru ditenggelamkan secara luar biasa oleh Jokowi. Hari-hari ini mereka kemudian berusaha untuk melakukan sebuah gerakan senyap. Karena mereka tahu betul bahwa masyarakat Indonesia rupanya sudah sadar. Mereka sudah sangat dewasa untuk menentukan bahwa mana seharusnya yang mereka dukung dan mana tidak. Karena bangsa Indonesia tahu bahwa jualan PA212 adalah jualan agama untuk kepentingan kekuasaan atau kepentingan politiknya. Dan beberapa waktu lalu ketika kasus Rempang merebak, kelompok PA212 ini seolah-olah menemukan momentum yang tepat untuk kembali menghadirkan dirinya. Mereka kemudian turun ke jalan, kembali menampakkan wajahnya dengan orasi-orasi yang hampir sama seperti sebelumnya. Dan beberapa waktu lalu juga sebuah stasiun televisi swasta mengangkat sebuah tema dalam talk show yakni bagaimana memikat hati umat. Dan yang dihadirkan salah satu narasumber ketika itu adalah Wakil Sekjen PA212 yakni Novel Bamukmin. Dan sebagaimana kita ketahui, tokoh yang satu ini adalah tokoh yang dalam setiap narasi atau setiap menjawab pertanyaan orang selalu tidak substansif. Yang dia angkat adalah romantika masa lalu tentang bagaimana mereka memiliki masa yang real, bagaimana mereka mengupayakan kemaslahatan umat, bagaimana mereka memperjuangkan agar umat atau mayoritas umat Islam di Indonesia mendapatkan haknya di negeri ini. Padahal faktanya yang mereka lakukan tidak lebih daripada bagaimana mengkomoditaskan mayoritas umat Islam untuk kepentingan politik mereka. Sahabat Pancasila, kehadiran Novel Bamukmin memang cukup membuat gerah banyak orang. Karena dalam berbagai pembicaranya dia selalu mengungkit masalah KM50, dia selalu mengungkit seolah-olah, bahkan dalam pernyataan secara vulgar dia menyampaikan bahwa dalam masa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun terjadi sebuah istilah yang diangkat adalah Indonesia darurat penistaan. Novel rupanya lupa bahwa penistaan keagamaan yang terjadi di negeri ini, semua itu bibit awalnya adalah muncul dari kelompok FPI. Dalam banyak kasus radikalisme agama yang terjadi di negeri ini selalu di backup oleh kelompok PA212 maupun FPI. Kita lihat saja ketika masa pemerintahan sebelum Presiden Jokowi, kelompok ini diberikan kebebasan yang begitu luar biasa. Mereka bebas melakukan sweeping, penggeledahan, pembubaran kegiatan-kegiatan keagamaan tanpa bisa disentuh atau dihalang-halangi oleh lembaga negara yang diberikan kewenangan dengan undang-undang untuk melakukan itu. Kelompok ini begitu sadis, berusaha membubarkan segala macam bentuk kegiatan keagamaan tertentu. Bahkan ketika 1 Juni beberapa tahun silam, ketika merayakan hari lahir Pancasila, ada forum komunikasi umat beragama melakukan sebuah kegiatan demonstrasi kecil di Jakarta. Mereka kemudian dianiaya oleh kelompok FPI ketika itu yang merasa bahwa tidak puas atau merasa tidak setuju dengan keberadaan FKUB ini. Dan hari ini Novel dalam narasinya tentang bagaimana memikat hati umat, dia menyampaikan bahwa kehadiran PA212 hari ini adalah kehadiran dengan jumlah massa yang jelas. Secara fakta sudah dapat mereka buktikan dalam kegiatan 212 pada tahun 2017 silam. Kemudian yang mereka mengupayakan atau mereka perjuangkan adalah bagaimana
negara memberikan jaminan kepada keberlanjutan, kepada kesejahteraan semua masyarakat atau warga negara Indonesia. Yang mereka perjuangkan adalah adanya pengakuan terhadap Pancasila, terhadap NKRI, terhadap kebinekaan, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir mereka menyampaikan bahwa rujukan mereka adalah tegak lurus terhadap Habib Rizik Syihab. Padahal sebagaimana kita ketahui ketika Fatmawati pernah menggugat HRS terkait dengan penistaan atau pelecehan terhadap Pancasila, kita tahu betul bahwa HRS sendiri tidak mengakui keberadaan Pancasila. Dan dalam banyak hal bicara soal Bhinneka Tunggal Ika atau kebinekaan sebagaimana yang disampaikan oleh Novel, PA212 atau FPI yang juga adalah Novel sebagai salah satu pentolan pimpinannya, justru dalam berbagai kegiatan menafikan keberadaan kebinekaan itu sendiri. Dan menjadi lucu adalah ketika hari ini Novel begitu bersemangat menyampaikan bahwa mereka adalah kelompok yang berusaha menjadikan Indonesia adalah Indonesia yang sesungguhnya. Sahabat Pancasila, menariknya dari talk show bagaimana memikat hati umat untuk kepentingan Pilpres 2024 ini, Guntur Romli yang adalah perwakilan dari PDIP secara tegas menyampaikan bahwa PDIP menolak atau tidak akan mengakomodasi bergabungnya PA212 untuk mendukung pencapresan atau pemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. PDIP berada pada sebuah garis yang tegas berdasarkan pengalaman sejarah tentang sepak terjang PA212 dan FPI ini. Dan yang menjadi lucu adalah Gerindra yang menyatakan mereka adalah partai atau calon presiden mereka adalah calon presiden yang meneruskan kebijakan-kebijakan Jokowi, justru secara samar-samar, tidak secara tegas menyampaikan tidak menerima dukungan PA212, tetapi dibungkus dengan pernyataan bahwa Prabowo adalah calon presiden yang bakal mengakomodasi dan melindungi seluruh rakyat Indonesia siapapun itu. Dan semua warga masyarakat atau kelompok yang mengakui Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah kelompok yang bisa diajak bekerja sama dengan Gerindra. Demikian halnya juga PKB yang mengusung Anies Baswedan serta Muhaimin. Mereka dalam bahasa yang sedikit santun namun terkesan mereka bakal menerima atau mengakomodasi kepentingan, akan mengakomodasi suara atau dukungan dari PA212 sepanjang dukungan itu real dan bisa memenangkan calon junjungan mereka. Sahabat Pancasila, dengan kondisi ini seharusnya kita sudah sadar bahwa ikatan antara PA212 atau antara kelompok yang kemarin berusaha memainkan isu agama, isu-isu identitas untuk kepentingan kekuasaan justru tidak hilang sampai hari ini. Dan ikatan itu masih terjalin, hanya dibungkus secara rapi dan dibalut secara halus, seolah-olah mereka menentang, mereka menolak radikalisme, intoleransi, namun kepentingan kekuasaan menjadikan mereka tetap berupaya mengakomodasi kelompok-kelompok radikal sepanjang itu bisa menambah kekuatan menuju kemenangan Pilpres 2024 mendatang. Sahabat Pancasila, akhirnya saya sampai pada titik ini atau pada saat ketika Novel Bamukmin kembali hadir, PA212 kembali bersuara persoalan Rempang, saya kemudian merasa puas, saya kemudian merasa bahwa apa yang saya rindukan terjawab, dan saya kemudian merasa bahwa semua drama atau kedok yang dimainkan oleh PA212 dalam bentuk gerakan senyap seolah-olah tidak sementara berpolitik praktis atau sementara alergi atau mati suri ternyata tidak terbukti. Ketakutan kita atau bayangan saya terhadap sebuah gerakan laten, gerakan senyap yang akan muncul ketika figur-figur dukungan mereka menang, kemudian mereka melakukan bargaining untuk kepentingan mereka, akhirnya terjawab hari ini bahwa sesungguhnya PA212 memiliki komitmen, memiliki ikatan dengan capres-capres tertentu yang tidak secara tegas menyatakan menolak dukungan dari kelompok-kelompok yang radikal dan intoleran. Salam Pancasila.